Pernahkah engkau melihat seorang tua berpakaian compang-camping di lorong rumah sakit? Pernahkah engkau menjauh karena ia tampak kotor dan mencurigakan? Apakah mungkin orang yang kita hina hari ini adalah orang yang Allah muliakan esok hari? Jangan terburu menilai. Jangan cepat merendahkan. Karena hidup bisa berubah dalam satu kedipan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, marilah kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat, Allah angkat derajat kita dan melembutkan hati kita terhadap sesama. Sebelum kita mulai kisah penuh pelajaran ini, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe, agar kisah-kisah menyentuh hati lainnya bisa terus hadir menemani hari-harimu. Saudaraku, pagi itu, suasana rumah sakit umum di Jakarta terlihat biasa saja. Lorong-lorongnya dipenuhi antrean pasien. Udara dalam ruang tunggu agak pengap, dengan bau campuran obat dan keringat yang samar-samar menusuk hidung. Duduk di bangku panjang yang dingin, tampaklah seorang pria tua. Bajunya berwarna krem, lusuh dan penuh tambalan. Lengan kemejanya robek di beberapa sisi. Rambutnya berantakan, seperti belum tersentuh sisir selama berhari-hari. Ia membawa tas plastik putih berisi map lusuh dan selembar kertas rujukan dari puskesmas. Namanya Pak Karim. Ia duduk dengan kepala sedikit tertunduk, matanya menatap bingkai kaca yang menampilkan tulisan, "Pelayanan BPJS Rawat Jalan." Di balik loket, dua petugas wanita tampak sibuk bercakap. Sesekali mereka menatap ke arah Pak Karim, lalu saling berbisik dan tertawa kecil. Pak Karim berdiri, lalu berjalan pelan ke arah loket. "Maaf, Bu, saya mau daftar kontrol. Ini rujukan dari dokter kemarin," ucapnya lirih, sambil menyodorkan map ke arah petugas. Petugas wanita itu memandangi Pak Karim dari ujung kepala hingga kaki. Matanya penuh curiga dan raut wajahnya berubah sinis. "Pak, ini beneran surat dari puskesmas? Udah dicek belum datanya di sistem?" Lihat deh, Mbak, bajunya aja gitu. Bisa-bisanya mau minta pelayanan cepet. Mana baunya juga?" Temannya tertawa kecil, menutup hidungnya sambil menggeser kursi sedikit menjauh. "Pak, sini bukan tempat minta-minta. Kalau mau pelayanan layak, ya tampilannya juga layak dong." Pak Karim terdiam. Ia memegang map lusuh itu erat-erat. Bibirnya gemetar. Matanya berkaca. Tapi tak sepatah kata pun ia balas. Orang-orang di ruang tunggu mulai melirik. Beberapa ikut tersenyum mengejek. Tidak ada yang membelanya. Tidak ada yang bertanya siapa dia, dari mana asalnya, dan mengapa ia datang dalam keadaan seperti itu. Semua hanya melihat dari baju lusuh dan wajah tuanya yang tak berdaya. Jam baru menunjukkan pukul 8 pagi, tapi antrean di rumah sakit itu sudah mengular. Beberapa pasien duduk bersandar, sebagian berdiri sambil mengeluh. Sementara di antara kerumunan itu, Pak Karim berdiri memegang map lusuh dengan tangan yang mulai gemetar. Bajunya krem, tipis, sobek di bagian siku dan bawah. Kancing bajunya hanya tinggal 2 yang masih terikat. Kaki kirinya bengkak dan membiru. Tapi ia tetap berdiri. Setelah hampir 2 jam, nomor antreannya dipanggil. Nomor 207. "Silakan ke loket 3. Dengan langkah perlahan, ia menuju loket yang dimaksud. Duduklah di sana 2 petugas wanita berseragam biru muda, lengkap dengan kerudung rapi dan riasan wajah. Namun rapi tak selalu berarti beradab. "Maaf, Bu, saya dari puskesmas. Dapat rujukan ke sini. Ini suratnya," ucap Pak Karim sambil menyodorkan map. Salah satu petugas melihatnya sekilas, lalu memandang ke arah Pak Karim dari kepala hingga kaki. "Bapak dari mana?" "Dari Cengkareng, Bu." "Puskesmas mana?" "Puskesmas RW 7. Ini suratnya masih baru, Bu. Tadi malam saya urus." Petugas itu tidak menjawab. Ia membuka mapnya dengan 2 jari, seolah takut terkena kotoran. Matanya langsung menyipit. "Pak, ini stempelnya burem, datanya tulis tangan. Ini zaman apa sih? Rumah sakit ini nggak bisa sembarangan terima rujukan kayak gini."
Petugas lain ikut menoleh, lalu ikut tertawa kecil. Bapak tahu gak, ini rumah sakit apa? Ini rumah sakit rujukan regional, bukan puskesmas keliling. Pak Karim terdiam. Ia tahu surat itu asli, tapi ia tidak tahu harus berkata apa. Ia menatap mereka dengan memohon. Saya tidak tahu harus kemana lagi, Bu. Tolong saya. Saya tidak kuat jalan jauh. Kaki saya sakit sekali. Saya hanya minta diperiksa. Namun petugas itu malah menoleh ke rekan sebelahnya sambil berbisik pelan. Tapi masih terdengar. Ya Allah, lihat tuh bajunya sobek-sobek. Mana bau banget lagi. Jangan-jangan belum mandi berhari-hari. Tawa kecil terdengar dari balik kaca. Pak Karim menarik mapnya perlahan. Wajahnya tetap tenang. Tapi matanya mulai basah. Kalau memang tak bisa dibantu, saya akan pergi. Saya cuma tidak menyangka. Sakit saya ditertawai. Lalu ia berbalik, melangkah pergi. Beberapa orang dalam antrean menatapnya. Tapi tak satu pun yang bersuara. Hanya petugas yang kembali duduk dan bergumam. Haduh, kayak gak ada kerjaan aja ngurusin yang kayak gitu. Tak ada yang tahu bahwa langkah kaki tua yang terseret-seret itu sedang membawa luka yang jauh lebih berat daripada sakit fisiknya. Pak Karim masih duduk di halte rumah sakit. Angin sore meniup rambutnya yang berantakan. Map lusuhnya diletakkan di pangkuan. Tangannya yang kurus menggenggam kartu BPJS yang sudah mulai menguning warnanya. Orang-orang lalu lalang. Beberapa melirik. Ada yang langsung menghindar. Seolah takut tertular kemiskinan dari tubuh renta itu. Beberapa menit kemudian, seorang petugas cleaning service lewat dan memandangi Pak Karim. Pak, ini tempat umum. Jangan lama-lama nongkrong di sini. Kalau nggak ada urusan, mending pergi aja. Ucapnya, ketus, tanpa sedikit pun rasa iba. Pak Karim mengangguk pelan. Ia berdiri, namun langkahnya sedikit goyah. Kakinya kaku dan sakit, bekas luka lama yang belum benar-benar pulih. Ia berjalan perlahan, menyeberangi jalan kembali ke depan rumah sakit. Namun sebelum benar-benar pergi, ia sempat menoleh ke arah pintu masuk utama. Matanya memperhatikan tulisan besar di sana. Kami melayani dengan hati. Ia tersenyum tipis. Melayani dengan hati. Ya, tapi hati siapa? Hari itu, Pak Karim pulang tanpa berobat. Ia tak mendapat pelayanan. Tak sempat masuk ke ruang dokter. Yang ia dapatkan hanyalah cacian, tatapan hina, dan perlakuan tak manusiawi. Namun ia tak marah. Ia tak mendendam. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu, hidup selalu punya cara membalas semua dengan cara yang tak disangka. Dan malam itu, ketika azan Isya berkumandang, Pak Karim mengambil air wudhu. Ia berdiri di atas sajadah tipis, bersujud dalam hening. Dan di sela doanya, ia berbisik lirih, Ya Allah, ampuni mereka yang tak tahu siapa aku. Jika Engkau kehendaki, izinkan aku kembali, bukan untuk membalas, tapi untuk memperlihatkan kebesaran MU. Pagi berikutnya, Pak Karim kembali ke rumah sakit. Bukan untuk mendaftar. Bukan pula karena ingin dipermalukan lagi. Namun karena kakinya semakin membengkak dan ia merasa sangat lemah. Dengan niat tulus, ia kembali membawa surat rujukan dari puskesmas. Tapi belum juga sampai di depan loket. Suara lantang seorang satpam menghentikan langkahnya. Loh, Bapak ini datang lagi? Kemarin udah saya bilang, kalau gak ada rujukan resmi dan rapi, jangan kesini. Saya bawa, Pak, ini surat dari puskesmas. Saya udah kesana lagi semalam. Jawab Pak Karim lirih. Satpam itu melirik kertas lusuh yang disodorkan. Ia tidak membacanya. Ia hanya melihat pada tangan Pak Karim yang kotor dan baju yang masih sama lusuhnya seperti kemarin. Pak, ini rumah sakit, bukan tempat singgah gelandangan. Bapak ini ngerti nggak sih? Beberapa pasien yang ikut mengantri memperhatikan keributan itu. Beberapa di antaranya mulai tertawa kecil. Ada yang menggelengkan kepala. Ada pula yang memotret diam-diam dengan ponsel. Seorang perawat yang kemarin juga ikut menghina, kini kembali keluar dari dalam ruang pendaftaran. Aduh,
Bapak ini ya, udah bau, ngotot lagi. Mau kami panggilkan Satpol PP? Ucapnya ketus, sambil menutup hidung dengan tisu. Pak Karim hanya berdiri mematung. Pandangan matanya kosong. Ia menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Baik, saya tidak akan ganggu kalian lagi. Tapi ingat, hidup itu berputar." Dan ia pun melangkah pergi. Perlahan. Tanpa ada yang menahan. Tanpa ada yang merasa kehilangan. Hanya lantai rumah sakit yang mengiringi jejak langkahnya. Dan suara tawa yang masih terdengar dari balik meja pendaftaran. Namun mereka tidak tahu. Hari berikutnya, Allah akan menunjukkan siapa sebenarnya Pak Karim. Pagi itu, rumah sakit ramai seperti biasa. Petugas mondar-mandir. Antrean mengular. Dan suara panggilan nomor antrean bersahutan. Tak ada yang berbeda. Sampai sebuah mobil hitam mewah berhenti perlahan di depan lobi utama. Mobil itu panjang, bersih mengilap, dengan plat khusus. 2 orang bersetelan jas keluar lebih dulu. Mereka tampak serius, berjalan cepat, lalu membukakan pintu belakang. Dari dalam, keluarlah seorang pria, berkacamata hitam, berjas hitam elegan, dan berpeci bludru. Langkahnya tenang. Wibawanya langsung terasa menekan udara sekitar. Sekilas, tak ada yang mengenali siapa dia. Namun satpam yang pernah mengusir Pak Karim 2 kali, langsung menyempitkan mata. Ada sesuatu yang familiar dari wajah pria itu. Meskipun kini jauh lebih bersih, rapi, dan gagah. Direktur rumah sakit bersama para pejabat administrasi berdiri menyambut di depan pintu utama. "Selamat datang, Pak Karim. Kami merasa sangat terhormat atas kedatangan Bapak," ucap direktur sambil menjabat tangan dengan 2 tangan penuh hormat. Semua mata tertuju padanya. Beberapa perawat membisikkan pertanyaan satu sama lain. "Itu siapa sih?" "Investor besar katanya. Katanya mau bantu pembangunan akses jalan ke rumah sakit." Namun satu demi satu wajah petugas mulai memucat. Beberapa dari mereka mulai sadar. Pria berwibawa itu adalah orang tua yang kemarin mereka hina habis-habisan. Petugas loket perempuan yang dulu menertawakannya kini berdiri kaku. Tangannya gemetar. Bibirnya menegang. Satpam yang pernah membentaknya menunduk dalam. Perawat yang sempat berkata, "Suruh panggil Satpol PP aja," kini mundur pelan, mencoba menghindari tatapan pria itu. Pak Karim masuk ke aula rumah sakit. Disambut layaknya tamu agung. Di aula itu, seluruh kepala divisi rumah sakit telah berkumpul. Para dokter senior, kepala perawat, staf keuangan, hingga pengawas BPJS. Pak Karim membuka pidatonya dengan suara yang dalam dan tenang. "Terima kasih atas sambutan ini. Tapi izinkan saya menyampaikan satu hal, sebelum kita bicara tentang proyek dan dana." Suasana mendadak hening. "Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai investor, tapi juga sebagai saksi atas bagaimana wajah rumah sakit ini yang sebenarnya. 2 hari lalu, saya datang ke sini bukan dengan mobil. Saya datang dengan kaki pincang, baju lusuh, dan surat rujukan dari puskesmas. Saya datang sebagai pasien biasa." Beberapa orang mulai menunduk. Satpam mengepalkan tangannya. Petugas pendaftaran tampak mulai menangis pelan. "Apa yang saya terima? Saya ditolak, dihina, disebut gembel, diusir dari bangku tunggu. Dan saya pulang bukan membawa obat, tapi membawa luka di hati." Pertanyaannya, berapa banyak lagi orang seperti saya yang diperlakukan sama, hanya karena tampilan mereka tak seperti yang kalian harapkan? Tangis mulai terdengar. Tak ada satupun yang berani menatap wajah Pak Karim. "Kalian telah gagal bukan karena fasilitas kurang atau gaji kecil, tapi karena hati kalian mati, tertutup oleh ego, oleh standar duniawi, oleh pakaian dan parfum." Pak Karim menatap ke arah petugas-petugas yang dulu mencemoohnya. Wajah-wajah itu kini basah oleh air mata, menyesal, malu, hancur. "Hari ini saya tetap akan bantu pembangunan. Tapi ada syarat. Semua petugas, dari direktur sampai cleaning service, wajib mengikuti pelatihan akhlak, empati, dan pelayanan manusiawi.
Karena rumah sakit bukan hanya tempat menyembuhkan tubuh, tapi tempat di mana hati manusia juga diuji. Ia berhenti sejenak, menatap seluruh hadirin yang terdiam. Ingat, yang datang padamu dengan pakaian compang-camping, bisa jadi adalah hamba Allah yang sangat dekat dengannya. Pak Karim mengakhiri pidatonya dengan salam, lalu keluar aula. Tak satu pun berani menahannya. Yang tersisa hanyalah ruang penuh rasa malu, dan hati yang terguncang oleh teguran dari Allah, lewat seorang hamba yang dulu mereka remehkan. Ruang aula rumah sakit itu biasanya digunakan untuk rapat dan acara pertemuan antar staf. Namun pagi itu, suasananya jauh berbeda. Tamu penting hadir. Dan semua orang di rumah sakit diminta menghadiri sesi khusus pengarahan dari seorang investor yang akan membantu proyek ekspansi fasilitas medis dan akses jalan. Ketika pintu aula terbuka, masuklah Pak Karim. Berpakaian rapi, mengenakan jas gelap dan peci hitam sederhana. Langkahnya mantap, senyumnya tenang, dan wibawanya menyelimuti seluruh ruangan. Kepala rumah sakit berdiri menyambut dengan hangat. Selamat datang, Bapak Karim. Suatu kehormatan bagi kami. Seluruh mata kini tertuju padanya. Namun beberapa mata yang pernah memandangnya hina, kini menunduk tak mampu menatap. Perawat yang dulu menutup hidung, satpam yang dulu membentak keras, dan petugas pendaftaran yang pernah berkata, "Ini bukan tempat gelandangan." Semuanya ada di ruangan itu. Dan semuanya merasa malu, sangat malu. Pak Karim membuka pidatonya dengan suara datar tapi dalam. Saya tidak akan membahas bisnis hari ini. Saya ingin bicara soal manusia. 2 hari lalu, saya datang ke rumah sakit ini, dengan baju yang lusuh dan rambut yang berantakan. Saya datang sebagai rakyat biasa, dengan kartu BPJS dan rujukan dari puskesmas. Ruangan sunyi. Tidak ada suara. Hanya napas berat dan degupan jantung yang terasa makin kencang. Apa yang saya terima? Bukan pelayanan, tapi tatapan jijik. Bukan bantuan, tapi hinaan, cemoohan, dan bentakan. Perawat mulai menitikkan air mata. Petugas laki-laki menunduk dalam-dalam. Satpam menggenggam topinya erat, berharap bisa menghilang dari tempat duduknya. Pak Karim melanjutkan. Saya tidak datang untuk menuntut, tidak pula untuk menghukum. Tapi saya ingin kalian semua belajar bahwa pekerjaan kalian bukan hanya mencatat dan mengantar pasien, tapi menyentuh hati mereka. Ia menatap satu persatu wajah yang tertunduk. Jangan pernah hina orang hanya karena bajunya robek. Jangan usir orang tua hanya karena tubuhnya bau dan rambutnya kusut. Karena bisa jadi, ia lebih mulia di sisi Allah daripada kita yang merasa rapi dan bersih. Ia lalu berdiri dan menoleh ke arah direktur rumah sakit. Saya akan tetap bantu proyek ini. Tapi saya ingin semua petugas, tanpa kecuali, mengikuti pelatihan adab dan empati sebelum proyek dimulai. Dan saat Pak Karim melangkah keluar aula, tak ada satupun yang mengangkat kepala. Karena semua telah disadarkan oleh seseorang yang pernah mereka anggap sampah. Padahal sejatinya, ia mutiara yang ditutupi debu dunia. Beberapa minggu setelah pertemuan besar di aula rumah sakit, suasana di tempat itu berubah. Pelayanan jadi lebih ramah. Petugas menyapa setiap pasien dengan senyuman. Satpam membuka pintu bagi orang tua yang berjalan pelan. Perawat-perawat kini lebih lembut, bahkan kepada pasien yang datang tanpa sandal dan dengan pakaian seadanya. Nama Pak Karim tak lagi hanya dikenang sebagai donatur proyek jalan tol, tapi sebagai pria yang membangunkan nurani banyak orang dengan cara yang tak biasa. Namun Pak Karim sendiri kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia tetap tinggal di rumah kecilnya di pinggiran kota. Meski ia punya akses untuk tinggal di apartemen mewah atau rumah megah, ia memilih rumah lama yang dekat dengan masjid dan cukup untuk dirinya sendiri. Sahabat-sahabat lamanya mengenalnya sebagai orang yang dermawan. Namun tidak banyak yang tahu bahwa ia dulu pernah hidup susah. Ia pernah tidur di emperan toko. Ia pernah makan dari sisa nasi bungkus masjid. Ia pernah merasakan bagaimana rasanya ditolak, dihina, dan dianggap tidak ada. Mungkin itulah mengapa
Ketika ia telah menjadi orang besar, ia tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Suatu sore, Pak Karim duduk di teras rumahnya. Langit mulai jingga. Angin berembus pelan. Seorang pemuda dari masjid menghampirinya, lalu duduk di sebelahnya. "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" "Silakan." "Mengapa Bapak tidak marah waktu mereka menghina Bapak di rumah sakit?" Pak Karim tersenyum. Pandangan matanya menerawang jauh ke langit yang mulai temaram. "Karena saya tahu, mereka tidak sedang menghina saya. Mereka hanya sedang menunjukkan isi hati mereka. Dan tugas saya, bukan membalas, tapi menunjukkan bahwa Allah bisa angkat derajat siapa saja, bahkan yang mereka rendahkan." Pemuda itu terdiam, lalu memandang sosok Pak Karim dengan penuh hormat. "Baju bisa compang-camping, tapi kalau hati bersih, Allah akan pakaikan kemuliaan yang tak terlihat manusia," ujar Pak Karim, sambil tersenyum dan memejamkan mata dalam damai. Malam pun tiba, dan rumah kecil itu kembali tenang. Namun di dalamnya tinggal seorang hamba Allah yang pernah dihina karena baju lusuhnya, dan kini dimuliakan karena hatinya.